kalau dari tadi saya yang sudah mendesak Pak Anies dengan beragam pertanyaan yang sudah banyak saya sampaikan dan langsung dijawab oleh Pak Anies. Tapi kali ini saya akan memberikan kesempatan untuk teman-teman menyampaikan pertanyaan boleh, pernyataan boleh secara langsung dan menggantikan posisi saya. Ingat, ketentuannya adalah waktu teman-teman menyampaikan pertanyaan ataupun pernyataan hanya 1 menit. Kita udah punya timer dan mohon izin Pak Anies nanti akan menjawab selama 2 menit. Saya mulai dari sini sebelah sini, tenang. Boleh diturunkan dulu semuanya. Saya hitung 1 yang ketiga ya. 1. Boleh. Masnya yang itu boleh. Tenang ya. 1 yang ketiga baru angkat tangan. Jangan dari awal ya. Oke, silakan. Saya perkenankan waktunya hanya 1 menit. Silakan. Pak Anies, izin memperkenalkan diri, nama saya Kelvin Oktariano, saya dari pelajar, saya masih sekolah di SMA Negeri 1 Samarinda. Terima kasih atas kesempatannya. Ada 2 pertanyaan penting yang saya ajukan kepada Pak Anies. Pertama, saya rasa ada gap antara pendidikan di luar Jawa, terutama di Kalimantan Timur dengan di Jawa. Saya sadar akan hal ini ketika saya mengikuti lomba-lomba di nasional, ketika saya melihat klasemen juara umum OSN, FLS 2N, selalu Kalimantan Timur ataupun daerah-daerah di luar Jawa itu berada di bawah. Saya merasa, saya sudah tanya ke teman-teman saya yang di luar, di Jakarta, di Banten, memang ada gap. Di sana udah ada pelatihan yang berjenjang, sedangkan di sini tidak ada. Makanya pertanyaannya, bagaimana kebijakan Pak Anies yang konkret untuk menghilangkan gap ini? Untuk menghilangkan gap pendidikan ini. Kedua juga soal transportasi umum Pak Anies. Tolong dijelaskan, saya sebagai pelajar saya melihat banyak anak SMP, anak SMA itu banyak yang sudah pakai motor sendiri karena tidak ada transportasi umum yang terjangkau dan juga murah. Transportasi umum di sini itu sangat mahal Pak Anies. Saya dari rumah saya Sambutan ke tempat sekolah saya 16 km itu harus membayar Gojek. Kalau Gojek itu 40.000. Sedangkan saya kemarin di Jakarta menempuh dari Rawabelong ke Sumur Batu itu cuma 3.500. Maka dari itu tolong Pak Anies dijelaskan. Iya, pakai transportasi umum, pakai Jakliko dan Transjakarta. Maka dari itu tolong dijelaskan agar kecelakaan bagi para pelajar di Samarinda juga berkurang. Siap, oke. Namanya sekali lagi siapa? Kelvin, terima kasih. Kelvin sudah merasakan Jaklingko di Jakarta ya? Sudah, sangat aman Pak. Ya, makasih. Gini, pertama tentang gap pendidikan. Ini problem nyata yang menurut kami bila itu tidak diselesaikan, maka ketimpangan ekonomi akan selalu terjadi. Kenapa? Karena banyak anak-anak dari berbagai daerah dikirim ke Jogja, ke Malang, ke Bandung untuk pendidikan. Betul tidak? Dan saya mengalami, saya sekolah di Jogja, teman SMA saya dari berbagai provinsi di luar Jogja. Kenapa? Karena mereka untuk ingin masuk perguruan tinggi, SMA-nya masuk ke Jogja karena gapnya yang tinggi. Nah, kami nanti akan lakukan pemerataan ini. Berbagai program, misalnya. 1 adalah pertukaran kepala sekolah. Oke? Pertukaran kepala sekolah. Kepala sekolah dari sekolah-sekolah yang baik di Jawa bertukar dengan kepala sekolah yang ada di sini. Oke? Bisa wakilnya, bisa intinya apa? Supaya terjadi perpindahan pengalaman. Begitu ada kepala sekolah baru memimpin di sini, maka guru akan merasakan, oh begini ya sekolah baik itu dipimpinnya. Di sisi lain, kepala sekolah di sini dikirim ke sana untuk belajar bagaimana mengelola sebuah sekolah yang baik. Kunci dari pendidikan adalah, kunci kemajuan, 1 adalah gurunya, 2 kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolahnya pertukaran. Yang kedua adalah peningkatan kemampuan gurunya. Dan diseriusi. Diseriusi artinya begini. Di tempat-tempat yang kita pandang perlu ada dorongan peningkatan, kirimkan pelatih, kirimkan program, dan kemudian tingkatkan kompetensi itu. Kami akan lakukan itu di Kalimantan Timur, supaya tidak perlu pergi-pergi nanti jauh. Oke? Terima kasih. Yang ketiga, siapkan fasilitas belajar yang setara. Apa itu artinya?
Misalnya begini, fasilitas internet, fasilitas perpustakaan, buku, sehingga ekosistem belajarnya tumbuh dengan baik, gitu ya. Yang kedua, soal transportasi umum. Ini yang hendak dibangun. Jadi kami melihat keluarga-keluarga itu uangnya habis untuk transportasi. Betul ya? Bensinnya mahal, kendaraan pribadinya juga harus kredit mahal. Kenapa? Ini problem besar di Republik ini. Berpuluh tahun negara hanya memikirkan bikin jalannya. Urusan kendaraannya diserahkan pada keluarga untuk menentukan. Betul tidak? Ya, negara tidak menyiapkan transportasi umum. Transportasi umum itu seakan-akan bukan bagian dari tanggung jawab negara. Yang dibangun oleh negara itu hanya jalan saja. Sesudah itu silahkan Anda kredit motor, silahkan kredit mobil, saya beri subsidi untuk BBM-nya. Itu negara berpandangan begitu. Saya termasuk yang ingin merevisi pandangan itu. Ya, negara itu harusnya memikirkan transportasi untuk rakyat. Bukan hanya memberikan jalannya. Ya, negara harus bangun jalan. Tapi negara harus bangun transportasi umum sehingga warga tidak perlu menyiapkan transportasi untuk mobilitas dalam kotanya. Kapan transportasi umum digunakan? Transportasi umum digunakan untuk kegiatan rutin reguler. Rutin reguler. Apa itu rutin reguler? Anak berangkat ke sekolah, anak pulang sekolah, orang berangkat ke kerja, pulang kerja. Itu rutin reguler. Kalau kegiatan leisure atau kegiatan hiburan, itu bisa menggunakan kendaraan pribadi. Tapi untuk kegiatan rutin, andalkan fasilitas umum. Jadi insya Allah itu yang akan dibangun di Samarinda ini supaya penduduk Samarinda satu ya berkurang pengeluaran untuk transportasi. Yang kedua yang tidak kalah penting, produktivitas meningkat. Kalau Anda naik kendaraan pribadi maka sepanjang perjalanan Anda nggak bisa buka alat ini. Dengan Anda naik kendaraan umum Anda tetap bisa produktif. Yang ketiga yang tidak kalah penting, teman-teman ini sering terlupakan. Transportasi umum itu memberikan perasaan kesetaraan. Kesetaraan. Kenapa? Karena di transportasi umum siapa saja duduk di kursi yang sama, berdiri di tempat yang sama, antri yang sama, tiketnya sama. Anda datang ke bandara. Bandara itu nggak setara. Kalau Anda punya business class, Anda menikmati lounge. Kalau Anda tidak punya business class, Anda kelompok reguler. Betul tidak? Transportasi umum tidak ada bisnis, tidak ada ekonomi. Semuanya sama. Antrinya sama, tiketnya sama, duduknya sama, berdirinya sama, haltenya sama. Inilah instrumen pembangun kesetaraan yang mempersatukan. Karena itu kenapa kami bangun transportasi umum di Jakarta? Karena Jakarta itu berkelas-kelas. Berkelas-kelas. Office boy dengan CEO nggak pernah satu kendaraan. Office boy naiknya apa, CEO naiknya apa. Betul tidak? Betul. Begitu pakai transportasi umum, mereka ngantri yang sama, berdiri yang sama. Untuk pertama kalinya office boy dan CEO bisa duduk berdampingan. Itulah yang kenapa kita gagas transportasi umum. Transportasi umum bukan hanya untuk memindahkan badan dari satu tempat ke tempat lain. Transportasi umum untuk membuat perasaan persatuan yang ada di sebuah masyarakat. Gitu jawabnya. Ya, makasih. Luar biasa. Dengan Mas siapa tadi Mas? Mas Kelvin, tepuk tangan dulu untuk Mas Kelvin. Siap, boleh. Siap. Oke. Anda langsung ke pertanyaan berikutnya, saya foto. Oke, kalau gitu kita akan berbalik ke belakang. Aduh, sabar teman-teman. Wal, turun dulu walai. Ingat ya, 1 dan 3, jangan dari awal dong, turun dulu wal.